Pasti anak Jakarta sudah sering melihat gereja berarsitektur khas Eropa, Belanda, dan Portugis yang eksis di Jakarta sejak puluhan hingga ratusan tahun lalu. Tapi tim Jakarta berani jamin, belum banyak anak Jakarta yang pernah melihat gereja berlanggam khas negeri tirai bambu. Kuan Yin, anak Jakarta, inilah gereja Santa Maria de Fatima, Glodok, Jakarta Barat. Jika tanpa salib di atas atap, pasti anak Jakarta tak akan menyangka gedung ini adalah sebuah gereja. Ya, corak budaya Tionghoa yang kental pada arsitektur gedung membuat kita mengira ini adalah kelenteng atau wihara. Beberapa warga Peranakan bahkan pernah ingin sembahyang dengan cara agama Buddha atau Konghucu di sini. Tak heran sih, karena sebelum difungsikan sebagai gereja, bangunan ini adalah rumah seorang kapten asal negeri Tiongkok yang identik dengan tradisi agama Buddha, Tao atau Konghucu. Hal ini bisa kita lacak dengan mudah dari bahasa Mandarin yang tertera di atap gedung, yaitu Fu, Shou, Kang, dan Ning. Kata-kata tersebut adalah simbolisasi yang khas untuk menunjukkan sebuah rumah tinggal. Contoh serupa juga bisa kita temui pada rumah-rumah peranakan Tionghoa di Lasem, Jawa Tengah. Sementara ekor burung walet yang membentang di atap menunjukkan sang kapten bermaga Chow ini adalah orang terpandang pada masanya. Meski telah beralih fungsi dari rumah kapten menjadi rumah ibadah umat Katolik, gereja yang dinobatkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993 ini tetap mempertahankan keaslian arsitektur rumah sang kapten. Saat masuk ke dalam gereja, kita disambut dengan CCZ atau patung singa batu yang bermakna filosofis sebagai pelindung dan penanda kekuasaan sang pemilik gedung. Di sisi kanan dan kiri ada penyekat berukiran elok dan dua bilah pintu utama yang kokoh sekitar 2 meter. Ketiganya masih otentik sejak awal rumah sang kapten berdiri pada awal abad ke-19. Oh ya, tiang penyangga berwarna putih susu ini juga masih asli anak Jakarta. Kayu jati berkualitas bagus membuat tiang masih kuat menyangga seperti tak lekang termakan waktu. Dari segi historis, berdirinya Gereja Santa Maria de Fatima berangkat dari tugas pelayanan dan pewartaan agama Katolik Vikaris Apostolik Jakarta, Mgr Adrianus Jaya Seputra SJ kepada Wilhelmus Krauss van Eden SJ. Misi awalnya adalah mendirikan gereja, sekolah, dan asrama bagi orang-orang Haukiao atau perantau asal Tiongkok di sekitar Glodok. Selain bernafas rohani, para Romo juga menyediakan kursus bahasa Inggris, Jerman, dan Mandarin di Ricci Evening School atau yang sekarang dikenal sebagai Sekolah Ricci. Barulah pada 1953, pihak gereja membeli sebidang tanah seluas 1 hektare berikut rumah sang kapten ini. Di tahun 1954, rumah tersebut beralih fungsi sebagai gereja dan menggelar perayaan Ekaristi pertama yang dipimpin 4 imam dan 16 umat. Karena jumlah umat semakin bertambah, di tahun-tahun setelahnya, misa terbagi menjadi 2 waktu, pada pukul 6 pagi dan 6 sore. Uniknya, karena berlokasi di kawasan pecinan, gereja ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin sebagai pengantar peribadatan. Bahkan ada seorang Romo asal Kalimantan yang ditugaskan khusus untuk memimpin misa dalam bahasa Mandarin. Anak Jakarta yang bisa berbahasa Mandarin dan ingin merasakan uniknya beribadat dalam nuansa peranakan bisa mengikuti misa di sini 2 atau 3 kali dalam sebulan. Misa berbahasa Mandarin sengaja tidak diadakan setiap misa karena hanya generasi tua yang masih bisa berbahasa Mandarin. Sementara anak-anak muda berdarah Tionghoa tak lagi fasih berbahasa Mandarin. Hal ini menjadi fenomena yang dihadapi hampir seluruh peranakan Tionghoa di Indonesia yang lebih fasih berbahasa Indonesia dan Inggris ketimbang Mandarin. Jika ditarik dari segi historis, pengaruh kebijakan Presiden Soeharto yang melarang penggunaan nama, bahasa, dan perayaan berunsur Tionghoa membuat generasi muda kini tak lagi memiliki identitas Tionghoa yang kental. Kita ke altar gereja yuk. Di sini kita bisa melihat buku pengantar misa dan pembaptisan yang ditulis pada 1982 dalam bahasa Mandarin.
Tabernakel yang berisi sakramen suci ini juga masih otentik milik para Romo. Dalam menjalankan misi pelayanan dan penyebaran agama Katolik, hadirnya Gereja Santa Maria de Fatima di tengah warga peranakan Tionghoa yang mayoritas beragama Buddha, Tao atau Konghucu cenderung berjalan mulus tanpa penolakan. Hadirnya Gereja Santa Maria de Fatima di antara deretan wihara dan kelenteng di kawasan Glodok seperti miniatur yang mencerminkan harmonisnya kerukunan umat beragama di kalangan peranakan Tionghoa.